akan berkumpul ya, mengadakan apel akbar pasang badan ya, melindungi Presiden Jokowi dan keluarganya dari segala fitnah dan juga ancaman dari berbagai pihak yang siap menyeret dan mengadilinya pasca 20 Oktober. Apakah ini skenario ya, untuk kemudian membuat chaos dan kemudian nanti keluarlah dekret presiden yang bisa membuat penundaan pelantikan presiden tanggal 20 Oktober 2024 ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita mendengar Habib Muhammad Rizik Syihab ya mengeluarkan ultimatum untuk umat Islam yang mengikutinya untuk siap-siap mengasak golok ya jika kemudian terjadi kericuhan ya, atau kemudian chaos yang dibuat oleh pasukan berani mati. Apakah seserius itu? Ya, kali ini kita akan berbincang ya dengan narasumber kita Ustadz Irwan Saifullah, tokoh pergerakan Islam ya yang sudah malang melintang di pergerakan Islam ya, bahkan dalam aksi-aksi beliau selalu menjadi orator yang kemudian sangat mantap ya. Kemudian juga di saat yang sama kali ini para menteri dan elit-elit kekuasaan di istana merasakan hal yang sama seperti rakyat jelata ketika data mereka dibocorkan oleh hacker ya. Baru-baru ini hacker ya, Bjorka dan juga Anonymous ya, kemudian membocorkan data dari beberapa pejabat tinggi negara termasuk Presiden Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkominfo, Budi Aristiadi, dan juga jajaran Kementerian Kabinet Indonesia Maju dibocorkan datanya terkait namanya, nomor NPWP-nya, kemudian juga nomor BPJS dan lain sebagainya, itu dibocorkan ke publik ya. Sekelas data pejabat negara saja bocor, apalagi rakyat jelata yang memang tidak dianggap penting datanya. Ya, bahkan kita melihat bagaimana komentar ya Menkominfo Budi Aristiadi ketika terjadi peretasan data nasional ya, pusat data nasional itu biasa saja. Namun kemudian Budi Aristiadi sampai heboh ya memastikan akun Kaskus Fufu Fafa bukan milik Gibran Rakabuming Raka. Ya, dan akhirnya setelah banyak sekali ya bukti-bukti ya yang mengarah bahwa nomor telepon ya yang terkait ya tertaut dengan akun Kaskus Fufu Fafa kemudian dicek ya berdasarkan get kontak, kemudian GoPay ya itu ternyata tertera nama Gibran Rakabuming Raka. Wah, ini luar biasa ya. Ini ada apa ini? Pak Irwan masih bergabung dengan kita? Ya, Bung Udin, Alhamdulillah. Ya, Biasa ini bersama Bung Udin selalu mengudara. iya ini Ustaz, ini gimana ya Ustaz nih? Pasukan berani mati nih, Kak. Konon kabarnya 20.000 ya siap berkumpul di Tugu Revolusi atau di Jakarta lah intinya untuk kemudian berdeklarasi memberikan pembelaan kepada Jokowi dan keluarganya. Apakah besok akan benar-benar terjadi itu atau ya tadi 20.000 itu hanya klaim ya atau kemudian euforia ataupun kemudian pesiwar ya yang kemudian mereka umumkan untuk kemudian bahwa Presiden Jokowi itu masih punya pasukan yang jumlahnya besar ya, bukan hanya pas pampres tapi bahkan rakyat yang siap membela yang jumlahnya ribuan ya, ribuan dari berbagai daerah ya, kemudian untuk melakukan pembelaan dengan nama pasukan berani mati. Apakah besok akan berkumpul atau seperti apa, Ustaz Irwan? Silakan. Ya, Bung Udin, memang sebagaimana yang sudah banyak diprediksi oleh para politisi pengamat, bahkan juga petinggi-petinggi partai ya, eskalasi politik sampai tanggal 2020, Oktober 2024 ini, bahkan mungkin ya awal-awal pemerintahan rezim Prabowo Gibran nanti ini sepertinya eskalasi politik ini terus memanas ini kemudiannya. Nah, tentu semuanya mengarah kepada aktor politik nomor satu yakni Presiden Jokowi. Kenapa? Karena
dialah yang sekarang ini dibidik oleh seluruh lawan politiknya, bahkan juga teman-teman ataupun pengikut-pengikutnya yang militan, yang kemudian berpecah belah, yang dikatakan kelompok sakit hati, ini juga melakukan serangan yang sangat bergelombang. Nah, gitu kemudian. Nah, memang yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini, ya banyak para pengamat, politisi, dan juga peneliti ataupun ahli hukum, memang Pak Jokowi ini sudah layak untuk diseret di pengadilan dan dijatuhkan sebuah hukuman. Kenapa? Karena banyak sekali kesalahannya. Kemudian yang kedua, banyak juga kejahatannya. Yang ketiga, banyak juga kezolimannya kepada rakyat. Nah, jadi ada 3 unsur ini. Kesalahan, kejahatan, dan kezoliman. Nah, ini sangat banyak sekali. Nah, makanya Pak Jokowi juga tentu mempersiapkan dan berpikir keras untuk menyiapkan berbagai macam sandaran politiknya untuk mengamankan dirinya dan keluarganya. Nah, tentu tidak bisa kita pungkiri dengan kasat mata bagaimana juga hampir seluruh partai telah dikendalikan oleh beliau. DPR, MPR juga dikendalikan oleh beliau. Ya, institusi aparat ya juga dikendalikan oleh beliau. Ya, institusi penegak hukum juga dikendalikan oleh beliau. Nah, termasuk adalah ya ormas-ormas besar ini juga sudah mulai dikendalikan oleh beliau. Namun demikian, gelombang untuk mengadili dan menyeret ini masih terus menguat. Nah, itu. Yang terakhir adalah sekitar tanggal 15, itu adalah guru besar dan alumni UGM yang memberikan maklumat ya bahwa Presiden Jokowi ini melanggar clean konstitusi, clean government. Yang kedua juga melanggar Pancasila, yang ketiga melanggar undang-undang. Nah, demikian juga kelompok petisi 100 juga memberikan ya maklumat juga tentang pelanggaran terhadap ya konstitusi dan juga kebijakan-kebijakan, hampir ada 100 lebih butir yang diungkap. Nah, demikian juga yang terakhir siang tadi kemudian, nah itu adalah kelompok advokat ya Bang Ahmad Hozinuddin dan juga Pak Amir Rais dan juga Bang Rizal Fadilah, nah juga beberapa jenderal dan juga para wartawan senior ya. Nah, itu juga memberikan ya rekomendasi dan juga pernyataan tentang ya kesalahan, kejahatan dan kezaliman dari Presiden Jokowi. Nah, dari banyaknya ya respon ya dan juga tekanan politik yang menghendaki Presiden Jokowi ini diadili dan diseret ke pengadilan ini karena telah banyak bukti-bukti dari kesalahannya ya, dan secara undang-undang baik itu ya perdata pidana, undang-undang ITE ya dan juga konstitusi ini sudah sangat jelas sekali kemudian, maka sudah sangat layak sekali. Nah, tapi ternyata tidak hanya sampai di situ kemudian. Ternyata juga muncul serangan yang sangat besar sekali dan bergelombang ini yang menjadikan ya Pak Jokowi beserta ya buzzer-buzzernya tidak mampu atau ya pendukung-pendukungnya tidak mampu untuk ya membendungnya. Nah, maka yang terakhir ini tidak hanya ya skandal Buku Fafa yang betul-betul
ya telanjangi dan dibuktikan secara kuat oleh ya Bung Roy Suryo dan kawan-kawan, sehingga beliau itu menyimpulkan 99,9% akun Fufu Fafa ini adalah miliknya Gibran, tidak hanya itu. Nah, tapi tidak ada siang, tidak ada badai hujan, ya. Ternyata Biorka ini juga kembali lagi muncul, padahal kemarin sudah dia meminta bayaran itu, ya, gitu Iya. loh. Harusnya sudah diam, gitu. Ternyata ini membuka ya data-data pribadi Presiden, ya keluarga Presiden Jokowi, dan diduga akan dibongkar banyak skandal-skandal korupsi, Bung Udin. Dan ada informasi juga ini, Bung Udin, ya, bahwa pelaporan-pelaporan yang sekarang ini oleh berbagai macam elemen ini juga mendapatkan bantuan dari akun X, akun Biorka, dan juga akun-akun Animus. Nah, ini Bung Din yang menjadikan serangan ini sangat ya besar sekali, dan gelombangnya ini besar gitu ya. Nah, apalagi ditambah lagi ya Budi Ari ini yang dijadikan kekuatan terakhir, benteng terakhir untuk menghabisi seluruh akun-akun yang menyerang Presiden Jokowi, ternyata tidak berdaya dengan Biorka, akun X atau Animus, tidak berdaya sama sekali, malah dia sendiri yang ditelanjangi, ya. Dia terlibat dengan beberapa tentara wanita Israel. Wih, ini sangat menghinakan dirinya. Di mana nasionalisme dia, di mana dia itu ya keperpihakannya kepada kemerdekaan, apalagi kalau keperpihakan dia seorang muslim kepada muslim yang lain. Wah, ini pelanggaran Iya. berat sebagai seorang Kebetulan Budi pejabat Ari ini negara. non-Muslim, Ustaz. Kebetulan Budi Ari ini non-Muslim. Oh, non muslim ya. Iya. Mohon maaf, luar biasa. Tapi ya ini melanggar konstitusi, karena kita ini adalah menjamin dan melindungi kemerdekaan gitu. Dan tentu sudah jelas sikap dari pemerintah ini adalah melindungi dan setuju dengan kemerdekaan Palestina. Nah, sampai juga adalah judi online, ada LGBT di situ, dugaan keterlibatan Budi Ari ini. Wah, hancur ini Bung Udin, ya. Jadi tidak ada kekuatan. Nah, maka ini perlu ada skenario lain, Bung Udin. Ya, diciptakanlah pasukan berani mati gitu. Karena seluruh kekuatan untuk membendung gelombang serangan terhadap kesalahan, kejahatan, dan kegoliman yang dilakukan Pak Jokowi sudah tidak mampu lagi. Benteng terakhir Budi Ari ini sudah jebol. Ya, ini sudah sangat memalukan, ya, memalukan dan juga menghinakan dari ya politik, ya politik Presiden Jokowi. Nah, demikian Bung Udin. Maka adanya pasukan berani mati ini ada beberapa kemungkinan bisa terjadi seperti yang diungkap oleh Bung Udin tadi. Ya, maka ya politik dari pasukan berani mati Presiden Jokowi ini tentu yang pertama ya sebagai sandaran untuk ya menghadapi berbagai macam serangan-serangan yang sangat tajam untuk mengadili dan menyeret Presiden Jokowi. Yang kedua, mungkin ada skenario lain, ya adanya adu domba sehingga terjadi chaos, sehingga bisa terjadi dekret presiden. Nah, tapi juga skenario lain semakin memperkuat ini kemudian ya, bahwa ini juga ultimatum kepada rezim Prabowo berikutnya, jangan main-main ya. Saya ini walaupun sudah purna tugas, tapi sesungguhnya masih punya kekuatan besar, gitu Bung Udin. Jadi seluruh elemen termasuk sudah punya masa, yakni pasukan berani mati. Nah, itu kemungkinan bisa terjadi, Bung Udin. Ya. Iya.
Kalau kita membandingkan dengan akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ya Pak SBY tahun 2014 yang lalu, kita tahu harusnya Pak SBY ketika Pak Jokowi yang terpilih harusnya cukup panik ya pada waktu itu karena kita tahu selama 2 periode memimpin PDIP menjadi oposisi dari tahun 2004 sampai 2014 ya. Dan kemudian ketika 2014 Jokowi terpilih, artinya kan PDIP berkuasa. Bahkan PDIP menjadi partai pemenang pada tahun 2014 ya. Menjadi partai nomor 1 ya di pemilihan legislatif. Harus kan yang ketar-ketir SBY ya, karena kemudian bisa ditelanjangi atau di apa namanya apa-apakan oleh PDIP ya. Tapi pada waktu kita lihat Pak SBY biasa-biasa saja. Apa mungkin karena perbedaannya pada waktu itu Pak SBY punya partai politik yang siap melindunginya, bahkan Pak SBY pada waktu itu sebelum diamanatkan untuk memimpin Partai Demokrat ya. Apakah itu juga menjadi alasan perbedaan eh, berakhirnya masa pemerintahan SBY dengan hari ini berakhirnya masa pemerintahan Jokowi. Jadi ada perbedaan sekali ya. Kalau SBY bisa dibilang soft landing ya. Kalau Pak Jokowi ini ya kalau kita lihat tidak mungkin soft landing ya. Walaupun kemudian sudah menempatkan putra sulungnya menjadi wakil presiden, ya bisa-bisa hard landing bahkan crash landing. Ini seperti apa, San? Ya, Bung Udin. Jadi seperti yang saya katakan tadi ini kesalahan, kejahatan dan kezaliman ya dari Pak Jokowi ini sangat besar sekali. Bisa dibayangkan bagaimana dia itu menabrak konstitusi ya, bahkan memaksa merubah konstitusi. Nah, itu yang dia upayakan. Jadi setelah ya diungkap hampir 62, ada yang menulis 100 ya kesalahan, kejahatan dan kezaliman beliau ini, ternyata beliau tidak berhenti. Nah, itu Bung Udin. Beliau masih ingin berkuasa, maka perpanjang 3 periode. Ketika 3 periode gagal, maka dia ingin perpanjangan jabatan. Nah, manuver seperti ini tidak mungkin, Bung Udin, kalau tidak ada ya tidak ada kekuatan dan tindakan politik dari Presiden Jokowi. Nah, demikian juga tidak sampai di situ. Ketika itu semuanya gagal, maka dia mampu menjadikan Gibran yang sebetulnya tidak cukup alias bocil dia itu untuk menjadi wapres, masih umur 38, ya bisa dirubah undang-undang pemilunya. Ini juga tidak masuk akal, tidak mungkin kalau tidak ada cawe-cawe dari Presiden Jokowi. Itu tidak masuk akal. Ya. Nah, sudah sebegitunya telanjang ya bagaimana cawe-cawenya Pak Jokowi ya, masih saja dia itu ingin menaikkan Kaisang sehingga ya juga dirubahlah undang-undang itu oleh MA itu. Masih seperti itu. Nah, makanya dia sekarang ini tidak dipandang sebagai presiden yang purna tugas atau beliau ini selesai masa tugas, Bung Udin. Nah, biasanya kalau purna tugas, selesai tugas, ya selesai masa jabatan, ya itu dianggap bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya. Dia telah menyelesaikan amanahnya. Nah, berarti dia ini amanah, dia ini bertanggung jawab, bahkan dia ini jujur. Kalau ada kesalahannya, kesalahannya sudah diperbaiki. Kalau belum bisa memperbaiki, kesalahan itu kecil dan minta maaf. Nah, begitu, Bung Udin. Tapi temanya ini adalah ya adili dan seret Jokowi. Nah, begitu ya. Atau lengser, Jokowi lengser. Nah, ini menunjukkan memang tadi saya sampaikan ada kesalahan, kejahatan dan kezoliman. Nah, berbeda dengan Megawati, berbeda dengan SBY, gitu ya. Nah, yang dia itu
juga melakukan kesalahan, melakukan juga ya kebijakan-kebijakan yang mendolimi rakyat. Namun dia berusaha untuk memperbaiki, berusaha untuk bertanggung jawab. Nah, seperti itu Bung Udin. Dan kemudian dia tidak menggunakan kekuasaan terus atau politik berkelanjutan. Nah, Jokowi ini dia sudah terang-terangan melakukan kesalahan, kejahatan dan kezaliman, ya, dan dia mau melanjutkan lagi melalui anaknya. Nah, seperti itu Bung Udin. Nah, inilah yang kemudian ya opini atau tuntutan yang dikendaki oleh rakyat itu lengserkan gitu, adili dan seret ke pengadilan. Nah, demikian Bung Udin, maka sangat berbahaya ini ya kalau kemudian dia terus melanggengkan ya politik dinasti ya atau politik cawe-cawe atau politik berkelanjutan. Nah, itu Bung Udin. Iya, siap. Saat ya, ini kan kita lihat Pak Prabowo kan nanti dia lantik tanggal 20 Oktober ya. Apakah tidak ada upaya ya dari kemudian koalisi yang mendukung Prabowo Subianto untuk kemudian melakukan langkah-langkah preventif ya? Kalau kita lihat memang termasuk ketika kemudian DPR tiba-tiba membatalkan rencana ya pengesahan undang-undang pilkada ya untuk kemudian menganulir putusan MK, dikatakan itu ada andil besar Prabowo Subianto ya, di mana kemudian Prabowo juga tidak ingin demo itu berlarut-larut dan bisa kemudian menunda pelantikan dirinya. Ataukah memang ini antara Prabowo Jokowi kemungkinan sudah mulai terpecah ya, apalagi kemudian muncul skandal akun Kaskus Fufu Fafa yang semakin menarik dan terus dibahas terus menerus ya. Bahkan yang terbaru ketika kemudian netizen itu iseng ya apa namanya mengecek nomor yang kemudian sudah tersebar ya oleh hacker itu, dicek lewat get kontak, yaitu yang tertera itu nama Gibran, kemudian dicek dicoba masuk akun Kaskus Fufafa juga bisa ya, bisa artinya dikaitkan dengan nomor itu, kemudian dicek lewat akun GoPay dengan mengirimkan nominal dari 1.000 sampai ada yang 100.000, ada berapa, dicek coba itu ternyata namanya Gibran Raka Buming Raka. Itu kan menunjukkan ada upaya kemudian untuk semakin membongkar kebusukan masa lalu Gibran ya, yang kemudian melakukan penghinaan atau melakukan pelecehan terhadap Prabowo Subianto terutama, dan juga partai politik pendukungnya termasuk juga SBY dan beberapa artis ya, itu kan luar biasa. Apakah ini juga menjadi benih-benih nanti perpecahan? Bahkan ada akun website ya Gerindra yang kemudian dikatakan itu bukan websitenya Gerindra asli tapi palsu, tapi yang kemudian memberitakan akun Fufu Fafa. Nah, ini semakin menarik juga. Apakah ini akun Fufu Fafa juga bisa menjadi apa namanya sumber ya perpecahan Prabowo Gibran atau seperti apa? Ya, maka selanjutnya bagaimana kemungkinan-kemungkinan atau prediksi-prediksi politik ke depannya itu kemudiannya. Nah, tentu harus ada penegakan hukum. Dan penegakan hukum ini sudah jelas sebetulnya. Artinya kesalahan, kejahatan, dan kezaliman Pak Jokowi itu sesungguhnya sudah cukup alat bukti. Gitu. Ya, dan sudah layak. Beliau ini harusnya diadili dan diseret, dimasukkan penjara. Gitu. Ya, contoh misalnya dia itu ya sidang ijazah palsu, ya kalau sudah jelas palsu sekarang ini, maka dia terkena sebetulnya tuntutan tindak kebohongan pidana itu bisa 6 tahun. Kalau sudah 6 tahun itu sudah harus masuk ke dalam penjara. Nah begitu kemudian. Nah itu salah satu. Apalagi kasus skandal KM 50, ya kasus skandal ya korupsi yang dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun, yang di situ ada dugaan ya keterkaitan dengan istana banyak sekali. Nah, jadi bukan berarti tidak ada alat bukti. Alat bukti ini sudah sangat cukup sekali, Bung Udin. Namun kenapa
tidak bisa dimasukkan kepada penjara. Kenapa? Karena ya Presiden Jokowi ini mampu untuk mengendalikan berbagai macam institusi ya pengadilan tersebut. Artinya kekuasaan Pak Jokowi inilah yang sesungguhnya sekarang ini mampu untuk melindungi ya seluruh kesalahan, kejahatan dan kezaliman tadi. Nah, makanya kepada presiden ya atau pemerintahan yang baru nanti ini tentu ini harus ditegakkan. Kalau tidak, maka gelombang ini semakin besar. Kenapa? Karena alat buktinya ini sudah cukup, bahkan lebih dari cukup, lebih dari cukup, lebih dari cukup kemudian ya, dan itu tidak bisa jejak digital termasuk akun Buku Papa. Sudah jelas, delik umumnya banyak ya, penistaan agama, demikian juga dia menghina ras ya, seperti Ustadz Ali Baharsa saja ketika ngomong ya kelompok atau ya bangsa Tionghoa, Tiongkok itu ya, padahal itu adalah pekerja-pekerja Tiongkok ya, yang diberikan fasilitas enak-enak saja, sedangkan pribumi sulit. Nah, begitu saja ada pelaporan siapa saja langsung ditangkap itu kemudian. Nah, apalagi tadi ya Presiden Jokowi, Gibran, Kaisang sangat banyak sekali nih kemudian. Ya, alat buktinya itu sudah sangat lebih dari cukup. Nah, makanya saya pikir sangat berat sekali ya pemerintahan yang baru ketika tidak melakukan penegakan hukum. Nah, yang kedua kemudian ya posisi dari ya pendukung-pendukung Presiden Jokowi ini sangat lemah gitu. Kenapa? Karena tetap pertarungannya ini adalah pertarungan hukum. Pertarungan adalah penegakan hukum dan penegakan kebenaran yang sudah sangat banyak sekali ya kesalahan, kejahatan dan kezoliman tadi tidak mampu untuk dibendung tentu. Seperti yang saya katakan sekarang ini mampu karena Pak Jokowi memiliki kekuasaan yang mampu untuk membendung ya pengadilan tersebut. Nah, yang kedua tentu kekuatan kritik, kontrol itu yang paling utama sesungguhnya adalah dari ya masyarakat dan elemen-elemen tokoh, guru besar, para ulama, para habaib, ya tentu adalah pergerakan-pergerakan Islam dan ormas-ormas Islam. Kemudian, makanya kita ingatkan kepada Presiden Jokowi dan juga Presiden Prabowo, ya jangan ya membuat ya manuver-manuver yang konyol, karena ini akan bisa ya lebih menjadikan situasi yang sangat sulit bagi dirinya. Ya, contoh yang terakhir ini adalah sangat konyol sekali adalah pasukan berani mati. Kemudian, ya, nah pasukan berani mati ini tentulah sesuatu yang sangat konyol dan bisa mati sangit. Ya, tidak mendapatkan ganjaran bahkan diancam oleh baginda Rasulullah SAW dengan ya dosa yang sangat besar dan tidak menjadi kelompok Rasulullah dan diancam dengan api neraka yang sangat besar. Ya, di dalam riwayat ya Imam Muslim dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berperang karena sebab yang tidak jelas, ya, yakni karena dia marah karena fanatik terhadap kelompok atau mengajak kepada fanatik kelompok atau dalam rangka membantu kelompoknya, kemudian dia terbunuh, faqad sluhu jahiliyah, maka dia akan mati jahiliyah. Luar biasa ini. Ya, jadi mendapatkan dosa yang sangat besar, tidak diakui sebagai ya kelompok atau umat Rasulullah SAW, tidak mendapatkan syafaat dan diancam api neraka. Ini perkara yang besar, kemudian tidak akan mampu kelompok ini. Ya, kenapa? Karena sudah betul-betul ini asobia, fanatik kepada Pak Jokowi. Ya, di dalam riwayat yang lain kalau membela seseorang, membela kelompok, padahal dia jelas-jelas melakukan kezaliman, maka Rasulullah marah dan tidak diakui sebagai
kelompok Rasulullah. Berat itu kemudian. Nah, ini dari sisi ideologis, dari sisi asas perjuangan, ini sudah sangat konyol kemudian. Yang kedua, ya dari berbagai macam kejadian sudah sangat jelas bagaimana Pak Jokowi ini ya memberikan atau dia melakukan politik sandera dan juga politik bagi-bagi jabatan atau bagi-bagi proyek. Nah, tentu ya yang nampak kemudian ini untuk apa membela Pak Jokowi sampai mati. Nah, tentu di sini ada kepentingan lain kalau tidak kepentingan ya keyakinan tadi yang benar, perjuangan yang benar, ideologis. Tentu dia ingin mendapatkan ya kemudahan ya aspek kekuasaan, aspek jabatan, aspek ekonomi. Nah, tentu ini yang terjadi dan ini yang dilakukan banyak oleh Presiden Jokowi untuk mengamankan kekuasaan, mengamankan kesalahan, kejahatan dan kedolimannya. Nah, itu Bung Udin, maka ini akan jatuh ini ya karena ini sudah seperti yang saya katakan nampak ceto welo-welo. Nah, jadi sangat lemah ini untuk bisa dipertahankan oleh rezim Prabowo Gibran, Bung Udin. Iya, kalau kita lihat berarti apa namanya untuk mengadili dan menyeret Jokowi setelah 20 Oktober artinya juga butuh sikap tegas dari Prabowo Subianto ya. Paling tidak Prabowo Subianto tidak melakukan pembelaan atau kalau diamnya Prabowo itu sudah menjadikan bukti setuju bahwa silahkan adili Jokowi, yang penting jangan ganggu saya. Apakah bisa terjadi ya? Atau tadi apa Pak Prabowo juga tidak takut ya jika kemudian nantinya jika kemudian Presiden Jokowi ini diadili akan kemudian menyeret skandal-skandal yang terkait Pilpres 2024 ya. Apakah kemudian ini Pak Prabowo masih kemudian mau ya membawa keranjang sampah ini sampai 5 tahun ke depan? Ini yang menjadi pertanyaan juga, Ustaz ya. Apakah ini terjadi atau seperti apa ini? Ya, itulah Bung Udin. Jadi sekuat apapun Soekarno ketika itu, ternyata orang-orang yang pasang badan, ternyata mereka itu meninggalkan, bahkan berbalik untuk mengambil kekuasaan Soeharto. Soekarno. Demikian juga bagaimana Harmoko. Demikian juga Pak Habibie yang ketika itu menjadi wakil dari Pak Soeharto. Ya, ketika situasi yang sangat berat tadi itu yakni kejahatan, kesalahan dan penggoliman itu sudah ya sudah sangat jelas nampak, maka dia tidak mampu berhadapan dengan masyarakat, kontrol masyarakat. Karena ini kekuatan yang paling besar itu adalah kontrol masyarakat. Gitu. Nah, makanya jatuh. Sangat mudah sekali itu berbalik. Kenapa? Karena kepentingan itu adalah kepentingan yang sesaat. Kepentingan politiknya politik pragmatis, oportunis. Gitu. Ya, jadi itu sangat lemah sekali. Kemudian kalau sudah itu tidak mampu lagi, tidak punya daya, gitu ya, tidak punya daya sama sekali ketika itu, maka terlepaslah semuanya itu. Nah, bagaimana seluruh kekuatan para ulama, ya, para jenderal institusi yang semuanya itu, ya, mereka tunduk patuh kepada Presiden Soeharto. Dalam tempo singkat mereka melepaskan diri karena mereka tidak mau bermusuhan dengan rakyat. Demikian juga saya pikir ini prediksi ya. Yang pertama tentu adalah ya tahap pertama adalah terlepasnya ya politik dinasti. Ya. Terlepasnya berhentinya politik berkelanjutan. Nah, ini kemudian karena ini kalau dilakukan maka ini akan bisa menjatuhkan Pak Prabowo. Contoh saja di dalam ekonomi yang sangat sulit sekarang ini ya terbebani hutang terus menumpuk menambah masih hutang ini padahal di akhir-akhir ini ya bisa sampai 9.000 ini berat sekali nih ya maka Prabowo sudah nampak jelas tidak akan berkantor di IKN gitu. Wah ini sangat berbahaya
bagaimana kalau IKN ini mangkrak? Ini kejahatan yang paling besar ini. Kemudian tidak akan mampu itu. Korupsinya nanti kebijakan yang sudah jelas akan terjadi korupsi. Nah, ini juga bisa menyeret kemudian. Maka Prabowo tentu dia tidak akan mengingkari janjinya untuk memberikan makan dan susu gratis. Ini juga menyedot APBN. Nah, tentu dia harus membuat kebijakan-kebijakan ekonomi yang bisa meningkatkan pemasukan. Nah, sedangkan IKN ini bukan memasukkan, tapi dia menjadikan APBN menyedot dan berdarah-darah APBN. Ini contoh. Tidak mungkin berkelanjutan. Politik berkelanjutan ini ya dilanjutkan oleh Prabowo. Maka harus dipotong di situ. Nah, yang kedua tentulah ya Prabowo di sini ya selanjutnya harus betul-betul melakukan penegakan hukum karena dia akan menghadapi ya tuntutan dari ya komponen rakyat ini, baik itu para ulama, para habaib, guru besar ya dan juga para aktivis yang mereka ini jumlahnya sangat banyak dan sangat besar, kemudian yang mereka orientasinya adalah untuk menegakkan keadilan, menyelamatkan negara dari ya korupsi dan juga berbagai macam pembegalan hukum atau kejahatan-kejahatan yang sangat besar yang dampaknya adalah merugikan ya rakyat. Nah, bagaimana ya politik omnibus law ini betul-betul sangat menindas rakyat dan juga menindas buruh. Ya, ini tidak mungkin. Ya, padahal undang-undang ini sangat jelas dia ini adalah cacat konstitusi. Ya, dia ini kemudian. Nah, demikian juga undang-undang ormas. Walaupun begitu ya penindasan kepada ormas-ormas Islam terutama adalah HTI dan FPI ya, namun mereka tetap konsisten istiqomah untuk berjuang. Mereka tidak mau diberikan jabatan, diberikan tambang kemudian. Nah, kelompok-kelompok yang seperti ini, ya penegak amar ma'ruf nahi mungkar, kebenaran, keadilan ini banyak jumlahnya. Ini kekuatan yang akan muncul nanti itu. Ya, mereka sekarang ini terus berjuang tapi dalam tekanan yang sangat besar. Begitu kemudian. Nah, ini kalau nanti ini Prabowo, tentu Prabowo ini sebagai seorang jenderal dan dia tidak mungkin ya mengingkari ya dia ini sebagai seorang kesatria, dan tentu dia juga tidak mungkin mau tenggelam ketika dia ini harus melindungi kesalahan, kejahatan dan kedzaliman tadi kemudian. Nah, jadi kemungkinan ya yang pertama tadi ini adalah politik berkelanjutan ini ya akan terputus. Yang kedua, gelombang ya tekanan untuk penegakan hukum ini saya pikir sangat besar sekali. Nah, memang ada persoalan sandra dari Pak Jokowi kepada ya Prabowo Subianto ini ya, kasus ya food state, kasus anggaran Kemenhan ya, dan mungkin kasus ya kejahatan kepada aktivis-aktivis ya, penculikan aktivis. Nah, tapi itu sebetulnya kalau kemudian ya bisa dikomunikasikan ya dengan para ulama, para habaib, para jenderal dan juga ya guru-guru besar tadi ini, dan kemudian Prabowo mengambil ya sikap tegas untuk meluruskan kebijakan-kebijakan dolim ini, kebijakan yang dia ini adalah untuk melayani rakyat ya, apalagi dia ini ya ingin memutus kebijakan-kebijakan kapitalis liberal ini dan dia menegakkan kebijakan-kebijakan yang benar ya menurut konstitusi Islam, kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan dia membebaskan seluruh para ulama aktivis, pejuang-pejuang ulama habaib yang dia ya saat ini masih ada di dalam penjara ya, dan tentu dia mencabut ya undang-undang Omnibus Law, mencabut undang-undang ormas ya, dan juga dia itu mengembalikan, merehabilitasi napol-napol yang tidak bersalah. Begitu.
tahanan-tahanan politik seperti kami, ya, seperti Bang Edi Mulyadi dan juga yang lain. Bahkan dia juga mengembalikan badan hukum ormas-ormas yang dilarang, ya, bisa Masumi, FPI, Hizbut Tahrir dan juga ormas-ormas yang lain. Saya pikir dia akan memiliki kekuatan politik itu, ya, untuk bertahan, dan dia akhirnya berpindah gitu. Dia bersandar kepada kekuatan rakyat, dia bersandar kepada kebijakan yang basis, ya, keadilan kebenarannya itu, ya, di dalam asas kebijakan yang Islami. Nah, ini saya pikir dia akan memiliki kekuatan politik untuk menghadapi Pak Jokowi, memutus politik dinasti dan mengadili Pak Jokowi, tapi dia masih memiliki kekuatan politik dan kekuatan kekuasaan. Nah, itu sangat mungkin, Bung Udin. Itu. Ya, baik. Ini luar biasa ya. Artinya apa yang kemudian hari ini muncul ini seperti kemudian tanda-tanda ya bahwa kemudian dinasti yang sedang dibangun oleh Presiden Jokowi bisa kemudian runtuh di tengah jalan ya, apalagi terkait pilkada yang pada awalnya Presiden Jokowi ingin memajukan jadwal pilkada serentak di bulan September ya, atau ketika masih berada dalam dirinya masih menjabat ya, namun kemudian putusan MK menetapkan bahwa jadwal pilkada serentak tetap di bulan November 2024. Artinya setelah dia selesai bertugas ya, atau purna tugas ya. Nah, inilah yang kemudian sebenarnya bisa menjadi titik balik lengsernya dinasti Jokowi ya. Kemudian mungkin sebagai closing statement untuk kemudian pesan ya terhadap masyarakat menghadapi pasukan berani mati Presiden Jokowi seperti apa ya, karena kita melihat kemarin tadi statement dari Habib Rizik Syihab terkait umat Islam siap-siap asah golok ya, ada apa ini, apakah sedemikian panasnya perkumpulan pasukan berani mati yang jumlahnya 20.000 orang yang akan mengadakan apel akbar, atau seperti apa? Silakan Ustaz Irwan Saifullah sekaligus closing statement. Ya, Bung Udin. Jadi yang pertama closing statement saya, tidak akan mungkin pasukan berani mati ini mampu untuk melindungi kesalahan, kejahatan, dan kezaliman Pak Jokowi. Tidak akan mungkin. Ya, bagaimana NU saja, ya, yang dijadikan sebagai pendukung utamanya ini juga mengalami berbagai macam problem ini, ya, karena sikap mendukung membabi buta dari, ya, ketua PBNU ini, ya, mendapatkan kontrol yang sangat keras dari ulama-ulama dan juga para mubaligh yang lurus dari NU. Nah, ini contoh, ini paling kuat ini NU. Nah, apalagi pasukan berani mati itu yang sangat kecil, yang sesungguhnya tidak memiliki akar di masyarakat. Ya. Nah, yang kedua tentu gelombang untuk mengadili Pak Jokowi ini ada skandal ijazah palsu, ada skandal KM50, dan juga ada skandal, ya, Gibran ini harus dibatalkan, ya. Dan yang keempat tentu skandal korupsi dari Gibran dan Kaisang, juga Bobi dan istrinya Gibran. Ini sangat besar sekali kemudian. Nah, maka yang kedua tentu kita juga nasihatkan kepada rezim Prabowo kelak harus menyadari bahwa sesungguhnya sumber dari persoalan ini adalah sistem sekuler kapitalis demokrasi yang dijadikan alat oleh Presiden Jokowi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tadi saya katakan kebijakan-kebijakan yang dolim dan menindas rakyat. Ini adalah sumber persoalan di negeri ini. Maka tentulah tidak boleh alergi, ya, untuk mengkaji dan untuk meneliti kalau sistem sosialisme sudah gagal diterapkan di negeri kita dan sistem kapitalis, liberal, demokrasi ini menjadi sumber persoalan di negara ini, maka tentu harus mendengar pandangan-pandangan para ulama, para habaib, ya, FPI, Hizbut Tahrir Indonesia, dan juga ormas-ormas Islam yang lain yang memberikan tawaran syariah Islam sebagai sistem pengganti dari atau sistem alternatif dari
ya kapitalis sekuler demokrasi tadi, dan juga sistem kepemimpinan khilafah yang merupakan orisinil ajaran Islam yang dipastikan memiliki basis dalil, basis historis, dan basis empiris untuk dibuktikan aplikasinya. Saya pikir ini menarik untuk bisa dikaji kemudian dan bisa dibuktikan bagaimana ya pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan clean government, pengelolaan sistem pendidikan yang akan melahirkan generasi-generasi emas yang akan bisa mengantarkan Indonesia emas dan Indonesia menjadi negara adidaya yang bisa menyinari dunia kelak insya Allah. Nah ini saya pikir closing statement saya, Bung Udin. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Irwan atas closing statement-nya. Saya juga melihat bahwa umat Islam juga harus hati-hati untuk tidak kemudian terprovokasi ya dengan pasukan berani mati yang kemudian besok akan berkumpul, Ya, betul. karena itu hanya bagian kecil yang kemungkinan sangat lemah ya untuk menjadi basis perlindungan Presiden Jokowi. Ya, akhir kata demikianlah diskusi kita malam hari ini. Terima kasih yang sudah ya menonton diskusi ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Halo kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Irwan.